Otomania Surabaya ini kan kita bicara otomania berarti maniak motor. Jadi ya sudah, ada yang hobi touring, ada yang hobi modifikasi. Jadi akhirnya kita gabung satu, dengan jumlah waktu itu masih kurang lebih 100 klub ya. Akhirnya saya coba buat komunitas untuk mengumpulkan teman-teman yang hobinya sama. Jadi hobi dalam menggambar coret-coret gitu menjadi sebuah gambar. Itu namanya scribble, teknik coret-coret. Perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan hanya di Sonora Surabaya. Selamat sore sahabat Sonora, senang sekali saya Sili Diandra kembali lagi menemani Anda di Community Corner. Setiap hari Jumat selalu muncul ya, atau selalu datang untuk Anda jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Selama 1 jam kita akan ngobrol-ngobrol dengan sebuah komunitas yang tentu saja akan menginspirasi kita semua yang sedang bergabung sore hari ini di sini di Corner. Dan sore ini kita akan ngobrol bersama dengan komunitas Ikatan Istri Pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau IIPOJK Kantor Perwakilan dari Malang. Dan topik kita untuk sore hari ini yaitu adalah membangun integritas dan kualitas kaum perempuan melalui dedikasi. Baik, sahabat Sonora, sebuah dedikasi dan loyalitas dalam bidang apapun ya, ini termasuk akan menguras waktu, tenaga, dan juga pikiran. Oleh karenanya nggak semua orang bisa melakukan hal ini. Tapi apakah Anda tahu ada orang-orang yang punya kualitas unggul dan integritas yang sangat tinggi? Ini berawal dari sebuah dedikasi yang sangat luar biasa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga selalu berorientasi pada pemberian pelayanan yang maksimal, fokus pada pencapaian dan nilai manfaat. Nah, banyak orang yang meragukan kaum perempuan ya, katanya nggak bisa pada titik ini, katanya perempuan mah apa gitu ya. Ini tentu saja alasan kesulitan membagi waktu dan juga peran domestik keluarga yang katanya yang menjadi penyebabnya. Ini seakan-akan menjadi penghambat begitu loh bagi perempuan untuk berdaya bagi orang lain. Belum tentu. Wow. Lantas bagaimana cara membangun integritas dan juga kualitas kaum perempuan melalui sebuah dedikasi? Oke, kita akan ngobrol dengan 2 narasumber kami sore hari ini. Jadi Anda gak usah kemana-mana, selama 1 jam ke depan Anda bisa bergabung bersama kami di sini di Community Corner. Oke. Kita sapa dulu ya. Selamat sore Ibu Titis Tata FMCT NNLP LPSTFF. Halo, apa kabar Ibu Titis? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat. Optimis. Oke. Terima kasih Bu Titis. Yes, oke. Bu Titis ini adalah founder Talenta Virtual Training Center dan juga Psychoanalysis ya. Oh ya, acara ini atau event ini kami siarkan secara langsung, jadi Anda bisa melihat penampilan Bu Titis di YouTube ya. Anda bisa langsung membukanya di YouTube, langsung klik di Sonora Surabaya. Oke, di samping Bu Titis kita juga ini sebuah kehormatan juga nih bagi Radio Sonora Surabaya ya, karena telah terhubung bersama kami langsung dari Malang. Ini ada Ibu Reza Amelia Sugiarto selaku Ketua Ikatan Istri Pegawai Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Malang. Selamat sore Ibu Reza. Selamat sore juga Ibu Titis. Terima kasih atas undangannya sehingga saya bisa bergabung di sini, merupakan suatu kehormatan untuk saya dan juga menambah pertemanan juga. Terima kasih. Oke, salam sehat ya Ibu Reza ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Reza, seperti biasa nih, saya mau ngobrol dulu dengan Ibu Titis ya. Kenapa di episode Community Corner untuk kali ini Bu Titis menghadirkan sosok Ibu Reza Amelia sebagai bintang tamu ini, Bu Titis? Monggo, silakan. Ya, makasih Mbak Seli. Terima kasih Bunda Reza kehadirannya pada sore hari ini, berkenan di sela-sela kesibukan beliau. Beliau adalah sahabat kami, Mbak Seli. Waktu itu kita sempat ada talk show bersama juga ya Bunda ya, di salah satu acara untuk menginspirasi perempuan yang digelar di Malang.
dan saya mendapat banyak insight dari beliau, bagaimana kecerdasan beliau dalam internal beliau di keluarga dan di eksternal beliau bersama dengan tim ya atau jajaran di bawah beliau gitu ya. Dan itu semua membuat yang ada di sekitar beliau itu berdaya guna lebih gitu Mbak Sally. Nah, sahabat Sonora, hari ini kita akan kulik lebih dalam tentang tips-tips beliau, inspirasi dari beliau. Karena mungkin kita berpikir apa hal yang paling penting yang mendukung para suami dalam bekerja. Ternyata selain gaji kantor, fasilitas dari kantor, yang lebih dari 2 hal itu adalah peran istri di rumah gitu. Istri yang hebat dan istri yang luar biasa. Nah, di awal sesi ini, nanti mungkin di akhir saya akan memberikan insight, tips-tips gitu ya, bagi sahabat Sonora yang ada di rumah, bagaimana merubah diri menjadi istri yang supporting terhadap pasangannya. Karena mungkin kalimat supporting itu gampang dikatakan, tapi agak bisa diaplikasikan. Tapi belum tentu bisa gitu ya. Hanya mungkin kadang kita nggak tahu how to do it gitu, karena mungkin kita merasa dengan menelpon sepanjang waktu itu bentuk perhatian. Padahal mungkin untuk suami-suami yang sibuk itu agak sedikit mengganggu mungkin gitu ya. Nah, bagaimana kita menempatkan diri tetap memberikan perhatian tapi mensupport suami mendapatkan karir terbaiknya. Nanti kita tanyakan hal tersebut kepada Bunda Reza. Nah, Mbak Sally, peran istri dan suami yang nanti kita tanyakan lebih mendalam ke Bu Reza adalah yang pertama, peran istri itu memberikan kenyamanan ya. Nah, bagaimana kita menemukan kalau kita terlalu banyak memberikan urusan-urusan internal kita kepada suami, nah makin menambah beban gitu. Mana solusinya? Nanti Bu Reza akan memberikan inspirasi terkait itu. Pertama, kenyamanan. Kedua, komunikasi. Nah, komunikasi seperti apa kita berikan gitu. Kemudian ketiga, suasana bersama dengan para rekan-rekan istri yang lain nih, gitu, agar kita bisa membuat sebuah baru. Semua ini mengadaptasi skill kita sekaligus memberikan support kepada suami dan juga kita bersama. Baik, terima kasih Bu Titis. Nah sekarang saya bergeser ini ya ke Bunda Reza. Saya kalau dengar nama Reza jadi ingetnya langsung Reza Artamevia. Kayaknya ketuker gitu ya, tapi Bu Titis, terima kasih banyak. Ini kok kayaknya banyak sekali pujian yang mudah-mudahan. Aduh, saya jadi deg-degan ini terus aja. Santai aja Ibu, santai aja. Baik, Bunda Reza, mungkin sebelum kita ngobrol banyak hal ya mengenai topik kita sore hari ini, mungkin Ibu bisa memberikan edukasi kepada sahabat Sonora juga yang sedang mendengarkan dan juga menonton talk show kita sore hari ini melalui YouTube dan juga melalui Facebook ya di 98 Sonora Surabaya. Sebenarnya komunitas IIPOJK ini organisasi apa, Ibu? Dan siapa yang menjadi anggotanya dan di mana saja keberadaannya? Silakan. Oke. Saya sedikit memberi keterangan ya. IIPOJK adalah memiliki kepanjangan yaitu Ikatan Istri Pegawai Otoritas Jasa Keuangan. Agak panjang ya. IIPOJK itu menghimpun dan kemudian mewadahi istri-istri dari karyawan dari pegawai otoritas jasa keuangan, baik istri yang suaminya masih aktif bekerja maupun yang sudah purna bakti, begitu juga dengan pegawai yang ada kontrak waktu tertentu. Nah, itu pun kami himpun di bawah bendera Ikatan Istri Pegawai Otoritas Jasa Keuangan. Itu sebenarnya IIPOJK. Kami ini pusatnya ada di Jakarta, tapi
Di daerah ada 35 kantor OJK yang kemudian memiliki organisasi Ikatan Istri Pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang disebut juga komisariat. Jadi kami ini adalah IIP OJK Komisariat Malang, begitu. Oke, baik. Nah, tujuan dan juga peran serta fungsi dari dibentuknya IIP OJK ini apa, Ibu? Jadi tentu saja organisasi ini dibentuk, ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, ada aturan yang meng-guide meng-guide organisasi ini. IIP OJK ini sebenarnya adalah memiliki tujuan yaitu menjaga persatuan dan kesatuan dan mewujudkan kerjasama antar istri dan otoritas jasa keuangan sebagai instansi. Yang kedua, menyalurkan aspirasi dan mengembangkan kreativitas anggota. Kemudian yang ketiga, mengayomi dan memberikan perlindungan atas kepentingan dan hak istri dari pegawai otoritas jasa keuangan. Dan yang keempat tentunya mengembangkan potensi istri pegawai yang berkualitas dan berwawasan luas sehingga bermanfaat untuk OJK sendiri dan kemudian untuk ruang lingkup lebih besarnya tentunya kepada masyarakat luas. Oke, baik. Ikatan Istri untuk pegawai OJK ini kan tadi seperti disebutkan oleh Bu Resa ada di berbagai daerah termasuk Malang ya. Nah, untuk yang di Malang sendiri nih Bu, anggotanya ada berapa dan secara pembagian tugas dalamnya itu terbagi dalam bidang apa saja Bu? Biasanya kan ada sub-subnya begitu. Sekarang ini setiap karyawan yang dipindah tugaskan atau masuk ditugaskan di otoritas jasa keuangan tentunya otomatis menjadi pengurus dan atau anggota dari IIP OJK Malang. Saat ini kami memiliki 6 pengurus dan 22 anggota. Jadi totalnya ada 28 saat ini. Jadi dengan 28 ibu berkumpul di sini gitu ya, kita saling berbagi, saling mengajar, saling mensupport ya semua kemampuan luar biasa dan talenta dari ibu-ibu yang tergabung dalam organisasi kami. Kami memiliki program itu hubungan masyarakat tentunya ya, jadi bagaimana kami kemudian juga terhubung dengan beberapa organisasi wanita yang lain dan kemudian juga memberikan informasi juga kepada teman-teman di sekitar tempat tinggal kami, begitu juga mungkin di sekolah, tempat anak-anak kita bersekolah, dan kemudian juga saya punya program pendidikan di sebenarnya internal sih di dalam kita sendiri, dan kemudian kesekretariatan tentunya, dan punya untuk untuk juga memperluas kemampuan kita berseni dan berbudaya, dan tentunya kita ada juga seksi sosial yang kemudian nanti bisa cepat dan tanggap dalam membantu para anggota kami sendiri maupun kalau seandainya ada diperlukan di tempat lain gitu. Oke, wah banyak sekali ya, ada seni budaya, ada sosial dan lain sebagainya tadi ya. Oke, baik. Nah tadi Bu Resa menyebutkan ada program kerja ya. Nah mungkin bisa disebutkan Ibu, contohnya seperti apa nih program kerja yang sudah pernah dibuat? Apalagi pastinya dari pusat itu biasanya juga ada kan. Biasanya kalau pusat bikin seperti ini, Malang juga harus ikutan. Tapi Malang sendiri kan juga sesuai dengan lokal konten ya, menyesuaikan juga dengan kondisi yang ada. Juga punya program kerja sendiri untuk Malang. Nah ini apa saja Ibu? Betul. Sebenarnya untuk internal sih tentunya ya kami setiap bulannya mengadakan pertemuan bulanan yang setiap pertemuan itu harus ada tukar atau sharing knowledge tentang mungkin buku yang dibaca ataukah mungkin
perkembangan teknologi terkini, terutama dalam literasi dan inklusi keuangan. Karena kami bagaimanapun kami adalah ambasador dari para suami dalam ruang lingkup mungkin di sekitar rumah tangga kami, ada teman-teman dan ibu-ibu lain di pengajian dan lain sebagainya yang mungkin memiliki pertanyaan mengenai fungsi ataupun produk dari jasa keuangan, dan kami mempelajari itu tentunya, dan itu program kita sebenarnya, yaitu ya mungkin menambah iliterasi. Selain itu kita juga bekerja sama dengan organisasi kewanitaan lain ya, seperti dengan istri wali kota selaku ketua Dekranasda di wilayah Kota Malang, kerjasama dengan beliau bertukar informasi, berkegiatan bersama, dan tentunya memberikan masukan maupun info terkait dengan apa yang harus diwaspadai nih saat ini, atau apa yang harus lebih diperhatikan nih untuk investasi yang sehat bagi para bunda-bunda nih gitu. Nah, selain itu ya untuk di internal sendiri ya kami setiap saat ada sharing tentang apa yang terjadi di sekitar kota yang kami tempati, apakah ada yang perlu dibantu, ataukah mungkin dari segi mencari dana tambahan gitu ya, memperlihatkan UMKM setempat yang kemudian mungkin bisa ditingkatkan pendapatannya dengan cara kami men-sharing tentang apa yang menjadi kekuatan dari Kota Malang itu sendiri. Begitu juga dengan kota-kota yang lain seperti itu. Oke, baik. Ibaratnya ini berarti para istri ini harus belajar ya Bu ya, misalnya tentang pinjol begitu ya, tentang cashless gitu ya. Jadi harus banyak dengar-dengar nih kalau umpamanya lagi ya, betul. Jadi bukan nguping atau berusaha mencoba mendengar hal yang ini, tapi lebih kepada memberikan wawasan yang lebih buat kita sendiri bekal, karena kan tentu saja ketika kita bergabung dengan organisasi lain, organisasi wanita lain, begitu mereka mengetahui bahwa di sini adalah tempat mereka untuk bertanya tentang investasi yang sehat untuk mereka, apa yang kita tentunya kita harus punya jawaban yang mumpuni, yang betul. Jangan menyesatkan begitu, dan tentu saja itu kita peroleh dengan cara ya tadi meningkatkan wawasan dan berusaha mencari tahu dan mengikuti percepatan dari perkembangan teknologi, terutama ya di dunia perbankan yang luar biasa ini. Oke, wah mantap sekali nih ya kalau jadi istri pegawai OJK ya. Harus banyak belajar dan nggak boleh gaptek, nggak boleh harus melek teknologi, ibaratnya seperti itu ya Ibu Reisa ya. Baik. Nah, berjalannya fungsi sebuah organisasi ini nggak lepas dari tangan dingin sosok seorang pimpinan begitu ya, ataupun ketua. Nah, nggak mudah ya Bu ya mengayomi, apalagi tadi Ibu punya 28 anggota, dan Ibu juga harus sekaligus bisa memberdayakan anggota tersebut dengan berbagai macam latar belakang karakter mereka yang berbeda-beda. Nah, budaya leadership atau kepemimpinan seperti apa Ibu yang diterapkan dalam organisasi sehingga semua anggota ini merasa aman, nyaman, semangat gitu loh, dan ingin terus berkembang dan juga bermanfaat, apalagi pengen terus belajar lagi. Silakan Ibu. Saya jawab ya. Sebenarnya saya ini pun masih dalam tahapan belajar, Mbak. Gitu. Tapi saya dulu ketika memulai organisasi, bergabung dengan organisasi kewanitaan, itu saya belajar dari berbagai pengalaman, karena suami kan banyak berpindah tempat. Jadi dulu itu saya belajar dari banyak organisasi wanita ya. Saya dulu bergabung dengan PPB, Persatuan Istri Pegawai Bank Indonesia, ketika suami masih bertugas di Bank Indonesia, dan sekarang ini
akhirnya dari semua bekal yang saya dapatkan ketika berorganisasi di persatuan istri tersebut dan dipindah di berbagai macam kota, belajar mengenai karakteristik, belajar bagaimana budaya setempat, akhirnya yang baik-baik saya coba aplikasikan di organisasi yang saat ini sedang saya pimpin, seperti itu. Saya ini juga sebenarnya dalam tahapan yang masih banyak belajar dari anggota juga gitu ya. Jadi saya menerapkan budaya open communications. Jadi rasanya untuk tahapan sekarang ini lebih enak kalau komunikasi itu terbuka dan menerima masukan maupun kritik dan saran untuk memajukan organisasi kita. Tapi sebagai saat ini sebagai penanggung jawab utama di dalam organisasi di IPOJK Malang, saya ini mengambil filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo di depan memberi contoh, kemudian Ing Madya Mangun Karso di tengah memberi semangat, dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Selain itu ya tentunya saya ini selalu berusaha membuat suasana setiap pertemuan itu fun dan menyenangkan, sehingga ibu-ibu ketika datang itu semangatnya luar biasa, semangatnya lebih gitu. Dan saya berusaha mengenal dari potensi setiap anggota dan pengurus saya sehingga bisa dimaksimalkan. Jadi kalau yang A pintarnya ini, yang B mungkin kurang di sini, ya nanti kita combine untuk semakin semakin menambah nilai personal dari setiap orang. Oke, baik. Baik Bu Reisa dan juga Bu Titis, kita break terlebih dahulu ya. Nanti kita akan lanjut lagi untuk ngobrol-ngobrol di sesi berikutnya. Dan juga untuk Anda sahabat Sonora, kalau mau bergabung bersama kami silakan Anda bisa bergabung. Anda bisa menggunakan WhatsApp kami di 0811 304 9800 atau juga bisa bergabung melalui YouTube karena acara ini kami siarkan secara live melalui YouTube ya di Sonora Surabaya, atau di Facebook di fanspage-nya Sonora yaitu di 98.0 Sonora Surabaya. Yang mau telepon juga bisa digunakan di 031 732 7102. Baik, kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Sahabat Sonora, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga terus berupaya membangun konektivitas jalan tol sisi utara Pulau Jawa, salah satunya tol Semarang-Demak yang memiliki panjang 26,95 km, dibangun dalam 2 seksi melalui skema kerjasama Badan Usaha dengan Pemerintah atau KPBU, yakni seksi 1 untuk ruas Semarang Kaligawe Sayung sepanjang 10,64 km menjadi porsi pemerintah APBN. Sementara seksi 2 untuk ruas Sayung Demak sepanjang 16,31 km porsi Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak. Nah, tol ini menghubungkan kawasan-kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan kawasan pariwisata, khususnya Demak sebagai kawasan wisata religi. Nah, sahabat Sonora, perlu diketahui ada keunikan tersendiri dari pembangunan tol Semarang-Demak ini. Selain lokasinya yang terintegrasi tanggul laut, tol ini menggunakan bambu sebagai sistem matras dan berfungsi memperkuat daya dukung tanah. Bukan hanya itu, jalan tol ini juga akan difungsikan sebagai penahan banjir rob serta mengatasi banjir dan genangan air yang selama ini menjadi permasalahan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang sering terjadi di sekitar Semarang. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan tanya langsung dengan Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, ada Bapak Yusrizal Kurniawan. Bapak, bisa diceritakan pembangunan tol Semarang-Demak seksi 1 ini, Pak? Ya, pembangunan jalan tol Semarang-Demak ini nantinya adalah terbentang dari Kaligawe sampai Sayung dengan melewati 2 wilayah administratif, yaitu Kabupaten Demak dan juga Kota Semarang. Panjangnya ada 64 km dan slab on pile. Yang kedua, tanggul laut, dan yang ketiga adalah pekerjaan kolam retensi, di mana ketiganya nanti merupakan satu kesatuan sistem sebagai sistem polder yang akan berfungsi untuk mengendalikan banjir, terutama banjir rob dan juga banjir
akibat luapan sungai yang ada di sekitar kawasan ini, yaitu Sungai Tenggang, Sungai Babon, Sungai Sayung, dan Sungai Seringin. Ya, jalan tol Semarang-Demak ini kan dibangun di atas perairan. Nah, tantangannya seperti apa, Pak? Ya, tantangan dan kendala teknis, jadi jalan tol Semarang-Demak seksi 1 ini merupakan jalan tol yang terintegrasi dengan tanggul laut. Tantangannya adalah kondisi tanah lunak yang sangat ekstrim sedalam 30-50 meter, dan ini yang harus ditangani terlebih dahulu sebelum konstruksi jalan tol terintegrasi dengan tanggul laut ini dilaksanakan. Kemudian tantangan berikutnya adalah dengan kondisi perairan yang ada di lokasi jalan tol Semarang-Demak seksi 1 ini, sehingga pengadaan tanah secara tanah musnah tersebut terkait dengan peraturan perundangan yang ada berada di wewenang dari Kementerian ATR dan BPN. Baik, kira-kira teknologi apa saja yang digunakan dalam pembangunan jalan tol Semarang-Demak ini, Pak? Jalan tol Semarang-Demak seksi 1 ini berada pada lokasi perairan di mana dengan kondisi tanah sangat lunak, di mana dari hasil penyelidikan tanah, compressible layer atau tanah sangat lunak ini dalamnya adalah 30-50 meter, sehingga dibutuhkan penanganan khusus ya untuk menangani tanah lunak ini sebelum jalan tol yang nantinya terintegrasi dengan tanggul laut ini dikonstruksikan. Jadi tanah lunak ini nantinya akan ditangani melalui prefabricated vertical drain sedalam sekitar 40 meter, dan juga di atasnya nanti akan digunakan matras bambu sebagai platform, kemudian ditimbun dengan timbunan pasir laut sebagai timbunan preloading untuk mempercepat konsolidasi. Kemudian teknologi lain yang digunakan adalah dengan adanya revetment ya, atau jack armor dan juga seawall untuk mengatasi land subsidence yang selama ini terjadi di kawasan ini. Asumsi yang digunakan land subsidence-nya adalah 7,5 cm per tahun, dan seawall yang nantinya setinggi 7,2 meter elevasinya itu akan bisa di top up ya untuk menangani land subsidence yang terjadi tadi. Treatment lain khusus adalah setelah matras bambu dipasang, itu nantinya akan di atasnya digelar geotextile ya, geotextile yang kemudian akan ditimbun oleh pasir laut ya, sesuai spesifikasi yang ada, sehingga matras bambu nanti akan turun sampai dasar seabed ya. Kemudian baru timbunan sebanyak 7 layer, di atasnya kita hampar layer demi layer, sehingga tercapai kriteria desain yang diharapkan, baik itu keamanan atau stabilitas, safety factor, kemudian adalah seepage ya, dan juga dari kondisi-kondisi beban dinamik yang ada diperhitungkan juga dari beban gempa dan sebagainya, sehingga tercapai kriteria desain yang diharapkan. Iya, sahabat Sonora, itu tadi perbincangan singkat kita dengan Bapak Yusrizal Kurniawan selaku Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak. Dalam pembangunan tol Semarang-Demak ini, Kementerian PUPR berupaya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dari pembangunan tol Semarang-Demak. Oleh karenanya, Kementerian PUPR menyiapkan program relokasi lahan mangrove yang berada di sekitar pembangunan seksi 1 tol Semarang-Demak ruas Semarang-Sayung. Terdapat 3 lokasi kawasan mangrove yang akan direlokasi dengan total luas kurang lebih 46 hektar. Diharapkan dengan pembangunan jalan tol yang terintegrasi tanggul laut ini, permasalahan banjir rob di Semarang Timur khususnya Kaligawe Sayung yang mengakibatkan kerugian ekonomi cukup signifikan dapat teratasi di akhir tahun 2023 dengan terbangunnya tanggul hingga 4 lapis timbunan dan beroperasinya rumah pompa pada kolam retensi Terboyo dan Sriwulan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dalam membangun infrastruktur tidak hanya bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, namun juga tetap memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Upaya tersebut telah diterapkan pada pembangunan jalan tol Semarang-Demak di Provinsi Jawa Tengah.
kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di sini di Community Corner. Masih ada saya Seli Diandra dengan dua narasumber kami, yaitu ada Ibu Reisa Amelia Sugiarto selaku Ketua IIPOJK Kantor Perwakilan Malang. Kemudian juga ada Ibu Titis Tata, MMCTNNLP LPSTF, founder Talenta Virtual Training Center dan Psychoanalysis. Hari ini kita masih ngobrol mengenai topik kita ya, membangun integritas dan kualitas kaum perempuan melalui dedikasi dengan Ikatan Istri Pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau IIPOJK Kantor Perwakilan Malang. Baik, tadi saya sudah ngobrol banyak sekali ya dengan Bu Reisa, tapi masih kurang kayaknya. Baik, Ibu Reisa, tadi kan soal kepemimpinan sudah dibahas. Tapi kalau namanya sebuah organisasi pasti membutuhkan sebuah pendanaan, iya kan Bu ya. Masalah pendanaan ini juga cukup penting sekali ya untuk mendukung terlaksananya program kerja organisasi supaya tidak mati suri begitu. Nah, untuk IIPOJK Malang ini sebagai organisasi nirlaba melakukan terobosan dan inovasi apa aja Bu untuk memenuhi pendanaan program kerjanya ini secara mandiri, Ibu? Silakan. Demi kekuatan suatu organisasi kita tidak luput dari ya itu tadi keperluan kita untuk dana untuk menunjang kegiatan ini. Sumber pendanaan IIPOJK itu sesuai dengan anggaran dasar yang sudah ditentukan. Itu adalah satu, dana dari Ikatan Pegawai persentase dari jumlah yang dipungut setiap bulannya untuk membantu untuk bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. Dan yang ketiga, perolehan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya, yaitu kami ini harus kreatif ya Mbak, harus banyak bertukar ide dan kemudian melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kami. Yaitu satu, ketika pandemi kemarin sebenarnya adalah kesempatan untuk kami untuk memfasilitasi makanan sehat bagi para pegawai kantor otoritas jasa keuangan. Jadi tentunya dengan memberikan makanan yang meyakinkan, yakin sehatnya, yakin datangnya dari mana, tentunya kita bisa menjamin keberlangsungan dari kegiatan dari kantor supaya tidak terjadi gangguan-gangguan karena mungkin harus pergi keluar dan mencari makanan yang belum tentu higienis atau tidak begitu ya, maupun kesehatannya bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, kita ini bersinergi dengan kegiatan kantor. Jadi kalau seandainya kegiatan kantor ada sesuatu yang bisa membuat kami join bazar atau menjual kreativitas, itu tentu kami lakukan. Dan yang ketiga, kami menggunakan media sosial sebagai perantara, yaitu mungkin Instagram ya saat ini yang paling sering digunakan. Anggota kami ini kreatif Mbak, pinter, jago masak, jago bikin kue, kria maupun yang lainnya, sehingga ya seringkali saya mempromosikannya melalui media sosial maupun media sosial seperti WhatsApp maupun Instagram, seperti itu. Kami juga nanti akan men-sharing media sosial kami, begitu juga alamat email, sehingga seandainya ada yang ingin ditanyakan atau ingin berkolaborasi atau mungkin organisasi kewanitaan lain ingin mendapatkan informasi mengenai literasi dan penggunaan jasa keuangan yang tepat buat mereka, yang jelas maupun asuransi mungkin yang saat ini sangat penting, bisa menghubungi kami. Nanti kami akan
dengan bekerja sama dengan kantor otoritas jasa keuangan akan memfasilitasinya begitu Mbak. Oke, mungkin bisa disebut aja Bu, apa nih emailnya apa dan juga WhatsApp-nya apa nih supaya sahabat-saudara langsung mencatat, langsung kepoin. Iya. pojk.mlg@gmail.com dan untuk Instagramnya @srikandi.ngalam. Ngalam. Oh, dibalik ya Bu ya? Iya. Ya, Malang jadi ngalam. Begitu. Iya, biasanya orang Malang kan kalau ngomong suka dibalik kan Bu. Ya, jadi nanti monggo di follow akun Instagram kami, nanti dilihat kegiatan-kegiatannya. Begitu juga seandainya kami melakukan jualan-jualan atau ada promosi-promosi menarik mungkin dari ibu-ibu anggota kami, bisa juga nanti tinggal dihubungi dari situ. Oke, gitu, Mbak. baik, iya. Baik Bu Reza, nah silakan nih sahabat saudara kalau mau ngepoin ya Instagramnya IIPOJK tadi @srikandi.ngalam ya, bukan Malang tapi ngalam. Oke. Ngalam. Yes, oke. Baik, nah Ibu, untuk ini kita kan ngobrol tentang dedikasi ya Ibu ya. Nih apakah memang ada kolerasi Ibu antara sebuah dedikasi yang kita curahkan khususnya kita sebagai kaum perempuan ini kepada suatu hal ini akan berdampak pada penguatan integritas dan juga kualitas yang kita miliki Ibu. Oke. Dedikasi itu adalah keseriusan dan konsistensi kita dalam melakukan suatu hal. Konsistensi berbanding lurus dengan komitmen diri untuk menuju pada ke penguatan integritas dan kualitas hidup kita. OJK adalah institusi yang sangat mengedepankan integritas. Jadi peran kita sebagai istri untuk memperkuat integritas pegawai OJK sangat penting karena OJK itu tidak hanya istri tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tapi juga pengelola keuangan rumah tangga. Jadi kalau seandainya keuangan keluarga pegawai otoritas jasa keuangan sudah dikelola dengan baik oleh ibu atau istri, tentu pegawai tidak mudah tergoda atau terjerumus dalam tindakan yang dapat menggadaikan integritas untuk kepentingan pribadi. Begitu. Betul sekali. Baik, ini ada beberapa yang masuk di YouTube Ibu yang sudah bertanya rupanya pada kepo ini sama Bu Reza. Sebentar kita baca dulu ya beberapa komentar yang sudah masuk. Ini ada dari sebentar saya cek dulu untuk yang bergabung. Terima kasih untuk ada Andre Kurniawan. Salut sama Ibu Reza. Beliau lulusan studi di luar negeri, mau karir di perusahaan internasional, tentunya sangat mudah ya. Tapi beliau memilih mendedikasikan dirinya mensupport tugas suami dengan aktif. Oke, namun nanya nih Bu, mengapa prinsip perempuan yang bertindak baik, berpikir baik, dan berperilaku baik ini menjadi prinsip dari IIPOJK Bu? Silakan. Ya, tentunya kami ini juga wajah dari otoritas jasa keuangan. Bagaimana kami membawa diri, bagaimana kami bersikap, bagaimana kami bertingkah laku, tentunya menjadi potret wajah bagi instansi tempat suami kami bekerja. Jadi itulah kenapa saya selalu bersama teman-teman di IIPOJK selalu mengedepankan tadi wanita yang berwawasan, yang kemudian mampu mengelola diri dan keuangannya dengan baik, sehingga bisa menjadi contoh bagi sekeliling. Mungkin kita nggak usah ngomong yang besar dulu deh, tapi paling tidak ruang lingkup di sekitaran kita, mungkin family langsung maupun tetangga, lingkungan tempat kita berkegiatan, begitu juga dengan sekolah anak-anak, begitu. Oke, baik. Nah, kalau boleh dikasih bocoran nih Bu, gimana caranya Ibu membagi waktu nih antara aktif di organisasi, lalu mendampingi suami dalam bertugas dan juga mengurus keluarga?
Nah ini bagaimana caranya nih Bu? Ini kan banyak ya, banyak poinnya yang. Betul, dan setiap orang sebenarnya punya caranya masing-masing ya Mbak ya gitu. Tapi ini saya hanya berbicara dari apa yang saya aplikasikan dan saya yakini dengan bahwa ini bekerja baik untuk keluarga saya. Jadi biasanya nih saya membagi prioritas, mana prioritas yang harus segera diselesaikan, mana yang penting tapi mungkin bisa ditunda atau yang mungkin bisa dilakukan di kemudian. Lalu saya itu selalu mengedepankan komunikasi terbuka dengan suami maupun anak-anak. Jadi kami selalu melakukannya karena kalau pagi, siang, dan sore itu selalu mungkin anak-anak berkegiatan di luar rumah, begitu juga suami. Tapi sedapat mungkin saya dengan suami itu selalu berusaha untuk makan malam bersama Mbak dengan anak-anak. Di situ komunikasi kami itu terbuka. Kami tahu bagaimana kegiatan, suami juga bercerita tentang bagaimana kegiatan dan apa yang di kemudian hari harus dilakukan, mana yang papa harus lakukan dalam waktu dekat. Begitu juga dengan begitu nggak ada yang miss begitu. Semuanya bisa bercerita dan semuanya bisa didengarkan. Dan yang ketiga tentunya kita ini tidak boleh egois ya. Ketika kita menikah harusnya kita sudah paham bahwa itu sama dengan meningkatnya kewajiban dan berkurangnya hak sebenarnya. Tapi lebih kepada mencurahkan diri untuk kepentingan keluarga, untuk nanti masa depan yang jauh lebih menyenangkan. Begitu. Betul, oke. Baik Ibu, terakhir nih, apa mimpi besar yang masih ingin dicapai oleh IIPOJK Malang ke depannya Ibu, terlepas dari siapapun nanti ketuanya? Ya tentunya kami ini ingin berguna bagi masyarakat banyak Mbak, gitu ya. Jadi bukan hanya ruang lingkupnya bukan hanya dari dan untuk kami sendiri, tapi tentunya dari kami untuk masyarakat dan nanti ruang lingkupnya bangsa dan negara tentunya. Kami ingin menjadi contoh bagi para ibu rumah tangga di sana, yang di luar sana yang mungkin belum memahami sebenarnya kita sebagai wanita ini perannya sangat besar di dalam kemajuan dalam rumah tangga. Kalau seandainya kita bisa mengatur diri kita dengan baik, memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan yang kita miliki, dan kemudian kita berperilaku, berkehidupan sesuai dengan kemampuan, dan tentunya itu menjadi paling tidak contoh buat di luar sana gitu. Dan kalau seandainya nanti kita bisa memberikan pendidikan yang lebih dengan cara mungkin sharing atau memberikan informasi yang lebih mengenai kewaspadaan tentang bahaya dari berinvestasi yang salah maupun saat ini yang sedang marak yaitu pinjol akibat ketidakmampuan mengatur kebutuhan atau keinginan, itu akan sangat baik tentunya. Itu mimpi kami yang besar, yaitu tadi menjaga dan melindungi ibu-ibu, terutama wanita di luar sana yang nantinya mungkin bisa dengan mengetahui informasi yang jelas mengenai apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang patut, itu nanti kehidupan keluarganya jauh lebih sehat dan jauh lebih sejahtera. Begitu. Betul sekali. Oke, baik. Ibu Reisa dan juga Ibu Titis, kita kembali break terlebih dahulu ya, untuk nanti kita lanjut lagi untuk ngobrol di sesi yang terakhir. Dan untuk Anda, sahabat Sonora, kalau Anda masih punya pertanyaan, silakan Anda bisa bergabung bersama kami melalui YouTube, karena acara ini kami siarkan secara live di YouTube di Sonora Surabaya dan juga di Facebook di 98.0 Sonora Surabaya. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Tumben sarapan sego goreng tau Bu. Gak ngerti tak Pak, sembako harganya naik.
Karena itu, Gubernur Jawa Timur Ibu Hovifah Indar Parawansa menginisiasi operasi pasar lumbung pangan di beberapa pasar di Jatim. Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat, meningkatkan daya beli, serta mengendalikan inflasi daerah. Di operasi pasar lumbung pangan ini, kita bisa mendapatkan kebutuhan pangan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan lain-lain dengan harga murah. Catat, tiap hari Minggu sampai dengan 25 Desember 2022. Lokasinya di Pasar Soponyono, Pasar Tambak Rejo, Pasar Genteng Kali, Pasar Wonokromo, dan Pasar Pucang Surabaya. Ayo Pak, terno aku belanja saiki. Sarapanku durung mari iki lho, Bu. Kesuwen Pak, jangan salah antek engko. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Gak terasa tahu sudah hampir aja jam 4 sore ya. Dan kita masih ada di Community Corner, masih bersama dengan dua narasumber hebat kami yang sedang bergabung bersama kami di Community Corner. Ada Ibu Reza Amelia Sugiarto, Ketua II POJK Kantor Perwakilan Malang. Juga ada Ibu Titis Tata, MMCT NLP LPSTF, Founder Talenta Virtual Training Center dan Psychoanalysis. Kita masih ngobrol mengenai membangun integritas dan kualitas kaum perempuan melalui dedikasi. Nah, tadi saya sudah ngobrol banyak ya dengan Ibu Reza. Sekarang saya bergeser ke Ibu Titis ini. Halo, selamat sore Bu Titis. Halo Bu Titis, selamat sore. Selamat sore, Pak Nah, iya. Baik, Bu Titis sebagai seorang praktisi pendamping pengembangan talenta dan juga potensi diri, apa Ibu insight yang bisa disampaikan nih terkait dengan topik bahasan kita hari ini nih, membangun integritas dan kualitas kaum perempuan melalui dedikasi seperti yang tadi sudah dilakukan oleh wanita-wanita luar biasa ya dari II POJK Kantor Perwakilan Malang. Ya, terima kasih Mbak Seli dan juga sahabat Sonora. Wow, saya dapat banyak banget dari Bu Reza. Hari ini sangat padat dan sepertinya ketika melaksanakan semua hal seperti yang tadi diinspirasikan oleh beliau, itu jadinya akan sempurna. Kenapa tidak? Saya tadi dapat hal baru yang sebelumnya saya tidak terpikirkan ya. Kalau itu menjadi memang fungsi dari para istri ketika membawa nama perusahaan suami gitu ya. Salah satunya adalah ambasador, jadi ambasador. Iya, gitu ya. ambasador. Iya, betul kan? Betul. Karena ketika masyarakat itu kadang awam ya, institusi A, B, C itu awam gitu. Dengarnya kalau PJK udah pasti ini soal finansial atau apa. Pasti tanyanya, Bu, pinjol yang aman apa ya? Gitu misalnya ya. Nah, sehingga fungsi kita sebagai para istri ini memang memperkenalkan perusahaan suami dan menjelaskan itu apa saja di dalamnya, kemudian apa yang bisa dimanfaatkan masyarakat dari dalamnya gitu. Seringkali masyarakat tidak memahami banyak tentang sebuah perusahaan karena mungkin lebih dengar yang populernya aja di berita-berita dan lain-lainnya. Padahal banyak sekali yang bisa diakses. Itu yang mungkin sahabat Sonora bisa dapatkan gitu ya untuk mengakses hal-hal yang terkait dengan OJK kepada IIP OJK gitu. Kemudian hal yang kedua tadi, kata kunci yang saya dapatkan adalah komunikasi, kemudian sinergi antar kantor, juga sudah memakai platform digital atau sosmed, dan 3 hal tadi ya, berpikir, bersikap, dan bertindak. Ini sinkron ya, sebagai salah satu hal yang mesti dilakukan para perempuan khususnya untuk menjadi lebih berintegritas. Nah, mungkin saya menambahkan sedikit, sahabat Sonora, dari penjelasan Bu Reza tadi yang sudah sangat sempurna. Saya ingin mengutip dari penelitiannya John C. Maxwell tentang, sesuai judulnya ya, tentang perempuan yang berintegritas. Sebenarnya integritasnya apa? Mungkin kita ada yang baru pertama kali dengar gitu. Integritas itu sebuah tindakan mudahnya ya, ketika seseorang memegang prinsipnya. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi mau kena hujan badai, dia tetap punya satu keyakinan positif. Nah, itu yang ditanamkan oleh Bu Reza kepada semua timnya,
bahwa tadi yang disampaikan beliau seluruhnya itu sebenarnya merupakan visi misi yang merupakan wajah dari seluruh ibu-ibu gitu. Jadi semuanya akan berkata-kata, bertutur, bersikap dan punya integritas yang sama. Nah, menurut John Maxwell ada beberapa cara untuk integritas kita. Salah satunya adalah jujur. Nah, jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap filosofi yang diyakini. Jadi kadang kita, karena kita dari kecil dibesarkan oleh orang tua, kemudian berada pada lingkungan, punya sahabat-sahabat teman, itu mempengaruhi kita untuk punya keyakinan yang berubah-ubah. Nah, kita coba cek keyakinan kita ini udah bener atau enggak. Jangan-jangan kita merasa punya integritas, tapi yang kita yakini kurang tepat. Nah, oleh sebab itu gunanya perkumpulan seperti IPOJK ini adalah mengkaji, atau kalau dalam penelitian itu mendebat ya, atau mencari gap tentang keyakinan kita dan uji ke teman. Menurut saya kalau kita masak nasi goreng tuh yang enak seperti ini. Menurut kamu gimana? Oh, tambahkan A, B. Ternyata teman kita yang lain, oh aku kemarin nemuin resep baru nih, ada C, D. Nah, itu kan dia punya keyakinan baru tentang bagaimana nasi goreng yang terbaru, kekinian. Nah, itu. Jadi cara untuk paling mudah mempunyai integritas adalah secara dinamis ya. Jangan pakai integritas kita yang versi lama. Jangan-jangan ada versi baru yang bisa membuat kita lebih bertumbuh secara kepribadian. Seperti itu Mbak Sally. Saya sangat mengapresiasi IPOJK untuk membantu ya Indonesia secara umum mencetak perempuan, karena nggak mungkin kalau peran pemerintah saja, tapi justru yang langsung bersentuhan dengan ibu-ibu secara langsung, pembinaan, pengembangan ini yang lebih optimal dan maksimal. Betul sekali, ya baik. Terima kasih Bu Titis. Nah, yang terakhir nih Bu Titis, apa nih, ada informasi terbaru dari talenta virtual Ibu yang bisa disampaikan ke sahabat Sonora? Ya, terima kasih Mbak Sally. Sahabat Sonora, untuk pengembangan diri perempuan, misalnya begini, waduh, Sonora, saya pengen berkembang hebat seperti timnya Bu Reza di IPOJK, tapi kan saya bukan istri di IPOJK gitu, atau misalnya saya tidak punya bendera apapun untuk membuat saya mudah mengakses pelatihan atau bicara dengan orang-orang hebat sehingga bisa menduplikasi pikiran mereka. Nah, itu peran kami talenta virtual. Jadi, perempuan-perempuan dari apa saja latar belakang, apabila ingin mengembangkan diri, baik skill, secara soft skill atau hard skill, kami punya kelas-kelas untuk mengembangkan diri, mulai dari SDM-nya, kemudian etika, etiket, termasuk digital. Mungkin sekarang ibu-ibu pengen mengembangkan diri di rumah sambil menjaga keluarga, pengen juga punya bisnis online di rumah. Nah, kami punya salah satu produk yang sudah siap dijualkan, kami akan berikan edukasi how to sell. Nah, ibu-ibu tinggal practice dan make money. Nah, itu salah satunya di bidang entrepreneurship. Tapi kalau saya nggak hobi jualan, saya cuma pengen belajar menjadi seseorang yang punya leadership yang bagus. Nah, kita juga bisa ajarkan, minimal kita bisa menerapkan leadership itu ke anak-anak kita, gitu. Atau misalnya saya nggak perlu leadership deh, tapi saya pengen memaintain keuangan. Nah, ini penting peran perempuan di sini. Uang yang masuk berapapun itu kita tetap bisa saving dan bisa untuk masa depan. Kita punya pelatihan terkait itu. Bagaimana memaintain keuangan. Wow. Seperti itu Mbak Sally. Oke, wow, ini harus diikuti nih ya. Soalnya biasanya boros sukanya ya kayak ibu-ibu itu. Baik, aduh ternyata sudah jam 4 sore aja Ibu Titis, Ibu Reza. Terima kasih sekali untuk ngobrol-ngobrolnya sore hari ini ya. Begitu sangat inspiratif sekali khususnya untuk kaum perempuan. Nah, sebagai closing statement terakhir, monggo dari Ibu Reza terlebih dahulu. Silakan Ibu. Saya duluan nih Bu Titis ya. Kita sebagai wanita mungkin terkadang dipandang sebagai tidak sekuat atau tidak seperti laki-laki mungkin ya. Tapi
peran kita sebenarnya sangat penting, yaitu kita sebagai penguat bagi suami, walaupun posisi kita mungkin sedikit di belakang, kita sebagai pendorong dan penjaga bagi keluarga, kita menjaga anak-anak, begitu juga kita menjaga suami. Di satu sisi pun kita juga mendidik diri kita untuk menjadi lebih baik setiap harinya dengan lebih banyak membaca, kemudian mencari tahu tentang hal-hal yang terkini supaya tidak ketinggalan zaman, dan kemudian kita tetap harus mengetahui kodrat kita sebagai wanita itu apa. Begitu deh. Oke, terima kasih Ibu Reisa. Silakan Ibu Titis, closing statement untuk apa yang kita obrolkan hari ini. Ya, saya punya pantun yang merepresentasikan IP OJK pada hari apa ini. Itu? Reza. Sebagai closing, saya ingin memberikan insight ya bagi sahabat-sahabat Sonora. Jadi kalau kita pergi ke kota Ngalam, makan bakso sambil jalan-jalan. IP OJK hebat dan luar biasa mendalam, dan pastinya mencetak perempuan hebat Indonesia. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Titi, terima kasih Bu Reisa untuk ngobrol-ngobrolnya, dan juga sukses deh untuk program kerja dari IP OJK dari Malang ya. Dan ditunggu lagi untuk program kerja selanjutnya ya Bu. Mudah-mudahan bisa jalan-jalan juga nih ke Surabaya. Ya, kami tunggu juga di Malang. Oke, baik. Baik, sahabat Sonora. Ya, itulah tadi obrolan kita ya bersama dengan dua wanita hebat kami di Community Corner, dan akhirnya saya Seli Diandra pamit. Selamat sore dan sampai jumpa. Sonora Pagi, masih bersama saya Rara Kalesaran sampai dengan jam 10 nanti. Saya mau sapa dulu deh sahabat Sonora yang ada di jaringan KG Radio Network, yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Solo, Surabaya, Hai Bali, Lampung, Medan, Palembang, Pangkal Pinang, dan juga Pontianak. Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda dalam program Smart Business Today. Seperti biasa, rangkuman informasi ringan terpilih dari dunia ekonomi, keuangan, dan juga bisnis baik dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Sambil menemani Anda istirahat siang jam 12 sampai dengan jam 2 siang ini, bersama dengan saya Theodora Mayang akan menemani Anda di AMKM. Anda meminta, kami memutar. Baik, kami laporkan sahabat Sonora informasi lalu lintas untuk siang hari ini. Lalu lintas di Tol Jor PIK arah Kembangan terpantau padat, kemudian disampaikan Mampang Perapatan menuju Buncit Raya macet, sebaliknya ramai lancar. Berikutnya lalu lintas gerbang Tol Cikupa arah Serang terpantau padat, antrian terjadi kepadatan arah Merak. Dan sahabat Sonora yang ingin berbagi informasi lalu lintas dan juga cuaca, silakan untuk menyampaikan melalui line SMS atau WhatsApp. Sudah balik lagi di jam 3 teman Motion. Stay clean, stay healthy, and stay happy with Motion 97.5. Bersama kita jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Halo Smart Listeners, dimanapun Anda berada, saya Tasya Rustama menemani Anda dalam program Smart Emotion. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Apakah semua berjalan dengan baik atau justru sebaliknya? Tapi semoga saja itu tidak menyurutkan Anda ya untuk tetap antusias mengikuti program Smart Emotion di hari ini. Karena Smart Listeners, hari ini pembicaraan kami akan sangat menarik.